Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami. Kami dari VB8 membuat Bangkit Application. Next. Tim kami terdiri dari 4 anggota back-end dan 3 anggota front-end. Next. Baik, masalah utama kami adalah dampak dari COVID. COVID mengakibatkan 3 masalah utama, dari sisi ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dari sisi ekonomi, terdampak dari banyaknya PHK dan pengangguran yang meningkat. Dari sisi kesehatan, banyak anak yang putus sekolah, ada kekurangan biaya, dan tidak bisa mempunyai gadget dan kuota internet. Dan sisi kesehatan, kurangnya obat-obatan dan juga tabung oksigen seperti itu. Next. Selanjutnya, target user kami, target market kami terdiri dari 3, yakni dari masyarakat yang terdampak pandemi secara umum, khususnya masyarakat dewasa. Selanjutnya ada dari pelajar yang putus sekolah, dan juga instansi yang memberikan bantuan. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah solusi. Solusi yang kita tawarkan adalah sebuah platform digital yang menawarkan fitur untuk memecahkan beberapa masalah yang kita bahas tadi dengan cara menghubungkan masyarakat umum dengan instansi atau masyarakat lain yang dapat membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Layanan-layanan yang kita tawarkan salah satunya adalah tempat pelaporan masalah, tempat penyediaan informasi, dan juga penyediaan lowongan pekerjaan. Next. Nah, dari solusi yang kita terapkan tadi, muncul fitur-fitur yang kita kembangkan di aplikasi kita untuk merealisasikan solusi tersebut, seperti forum pelaporan masalah, di mana user dapat saling membantu atau meminta bantuan, fitur lowongan pekerjaan, di mana user dapat mencari lowongan pekerjaan yang disediakan instansi yang terdaftar, informasi tentang beasiswa, dan yang terakhir portal berita seputar COVID dan pandemi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu application workflow untuk pelaporan masalah. Yang pertama ada untuk list laporan yang terdiri dari 3 kategori, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, beserta subkategorinya. Selanjutnya registrasi, di mana pengguna akan melakukan registrasi. Kemudian ada 2 jalur, untuk yang pertama untuk mendapatkan bantuan dengan cara buat laporan terlebih dahulu. Kemudian jika ingin memberikan bantuan, maka melihat detail laporan terlebih dahulu. Next. Oke, selanjutnya untuk application workflow untuk penyediaan informasi sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada list informasi yang terdiri dari 3 kategori, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian ada registrasi yang digunakan ketika user ingin mengakses seluruh fitur yang ada di dalam aplikasi Bangkit tersendiri. Kemudian ada ketika ingin melamar loker, maka melihat detail loker terlebih dahulu. Kemudian untuk detail beasiswa sama seperti loker. Next. Baik, selanjutnya adalah fitur, di mana pada website Bangkit ini terdapat 3 role pengguna aplikasi. Yang pertama adalah user sebagai penerima, kemudian pelapor masalah dan pemberi bantuan kepada user lain. Kemudian role yang kedua ini adalah instansi, yakni sebagai pemberi informasi dan juga bisa bertindak sebagai pemberi bantuan kepada user lainnya. Kemudian yang ketiga adalah admin, di mana admin ini sebagai pemberi informasi juga sekaligus sebagai penjaga ketertiban website. Selanjutnya adalah fitur pelaporan masalah, di mana user ini dapat membuat, melihat, mengupdate, serta menghapus laporannya. Untuk lebih detailnya lagi, user ini dapat membuat maksimal 3 laporan live, kemudian expirednya laporan adalah 7 hari. User pelapor dan user lainnya ini juga termasuk instansi dapat berdiskusi layaknya sebuah forum. Kemudian jika donatur sukses mengirim bantuannya, maka donatur wajib mengupload bukti berupa file ke forum laporan terkait. Kemudian user yang sudah terbantu dapat menutup forum laporannya dan laporan akan masuk ke arsip user pelapor. Jika user belum menemukan donatur dalam waktu 7 hari, maka laporan menjadi expired. Ya, selanjutnya penyediaan informasi lowongan pekerjaan. User dapat melihat list serta detail informasi lowongan pekerjaan. Jika user tertarik, maka user dapat menghubungi email yang tertera pada deskripsi. Jika user mengklik link, maka secara otomatis akan mengarahkan user ke email perekrut. Instansi dapat membuat, melihat, mengupdate, serta menghapus informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya,
Ya, pada selanjutnya ada penyediaan informasi beasiswa. User dapat melihat list serta detail informasi beasiswa. Jika user tertarik, maka user dapat mengisi form pendaftaran yang tertera pada deskripsi. Form akan diarahkan ke halaman Google Formulir atau informasi lebih lanjut ke halaman website terkait. Instansi dapat membuat, melihat, mengupdate, serta menghapus informasi beasiswa. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada penyedia informasi yaitu berupa artikel, di mana user dapat melihat list serta detail informasi artikel yang tampil pada halaman artikel. Dan jika user tertarik dengan beasiswa tersebut, dengan artikel tersebut, maka form pendaftaran tertera pada deskripsi dan kemudian form akan diarahkan ke halaman Google Form atau informasi lebih lanjut ke halaman website tersebut. Kemudian instansi tersebut dapat membuat, melihat, mengupdate, serta menghapus artikel. Baik, untuk fitur-fiturnya, di sini kami ingin di masa depan akan ada fitur berupa pelatihan, ada super admin, ada up laporan, dan pengelolaan loker dan beasiswa, kemudian ada ranking top donatur untuk user dan instansi. Baiklah, di sini saya akan mendemokan project yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada fitur forum bantuan dan juga fitur penyediaan informasi. Di sini kita akan mencoba registrasi terlebih dahulu dengan role dari user. Di sini kita menginputkan email, nama lengkap, kontak, password, dan konfirmasi password. Nah, user sudah berhasil melakukan registrasi. Sekarang user akan melakukan login berdasarkan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke, user sudah berhasil melakukan login. Sekarang user akan mencoba membuat laporan di halaman pelaporan. Di sini akan terlihat kategori-kategori apa saja yang dapat user ajukan sebagai pelaporan. Di sini kita akan mencoba membuat laporan baru dengan judul topik saya sedang membutuhkan obat-obatan. Dengan kategori kesehatan, dengan subkategori obat-obatan. Nah, di sini user bisa menginputkan pesan apa yang dia butuhkan. Di sini user menginputkan pesan kalau dia sedang membutuhkan obat-obatan untuk oke. Sini user akan mencoba mensubmit pelaporannya. Oke, laporan berhasil dibuat. Lalu user akan langsung redirect ke halaman laporanku. Di sini user dapat mengklik detail dari laporan yang sudah dia buat. Oke, di sini dapat terlihat detail dari laporannya. Di sini dapat terlihat juga trending post dan juga kolom replay. Di sini user tinggal menunggu balasan dari instansi. Jika instansi sudah membalas dan memberikan bukti bantuan dalam bentuk gambar, maka di sini user dapat mengubah status dari pelaporannya yang sebelumnya masih post ke solved. Jika status pelaporan sudah dirubah ke solved, maka pelaporan sudah selesai.
Berikutnya di sini ada fitur locker. Nah, di locker dapat terlihat list-list locker apa saja yang sudah disediakan oleh instansi. Di sini user akan mencoba memilih salah satu dengan mengklik tombol detail. Nah, di sini dapat terlihat detail-detail dari locker yang disediakan oleh instansi. Di sini ada tombol lamar, dan jika user mengklik tombol lamar, maka user akan langsung diarahkan ke email untuk menghubungi instansi yang berkaitan. Di sini user tinggal mengirimkan kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk dapat melamar pekerjaan. Oke, sampai situ saja dari saya. Baik, demikian presentasi dari kelompok PB8. Terima kasih segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.